Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 99, yang dimana ini waktu aku masih kelas 5 SD. Sebenarnya kejadian ini pengen aku simpan rapat-rapat, karena aku gak mau ada yang tahu kejadian ini. Karena aku takut aku dipikir aku membual dengan cerita ini. Padahal cerita ini benar-benar aku alami terjadi sama aku. Kejadian ini terjadi waktu itu di hari selesai sholat isya, yang dimana waktu itu mama aku menyuruh aku belanja di warung di dekat daerah rumah. Cuman lokasi warung ini berdekatan dengan musola, yang dimana di sebelah musola ini ada sebuah kurung batang yang disebut atau keranda mayat yang terkenal angker. Karena mitos-mitosnya kurung batang ini sering bergerak-gerak sendiri setiap malam. Karena kurung batang ini mempunyai roda 4 yang di bawahnya, jadi kalau seandainya didorong jadi mudah. Jadi waktu itu pas aku lagi belanja, aku melewati kurung batang ini. Karena posisi kurung batang ini di sebelah kiri, aku pun gak berani melihat. Karena aku orang yang penakut. Aku pun dengan cepat melangkah melewati kurung batang ini. Sesampainya di warung, aku pun terburu-buru untuk belanja. Kulihat di sekitar warung ini udah sepi, nggak ada orang. Dan kulihat pemilik warung pun udah mulai mau menutup warungnya. Akhirnya aku pun selesai belanja. Aku pun terburu-buru melewati kurung batang itu lagi, dan tiba-tiba aku menyium bau melati, bau wangi-wangian bunga melati. Aku baru sadar, sehari kemarin baru aja ada orang meninggal. Baru 10 langkah dari kurung batang itu, aku mendengar bunyi roda berbunyi-bunyi. Aku pun berhenti sejenak dan melirik ke kiri dan ke kanan, tapi aku tidak melihat apa-apa. Aku pun terus mempercepat langkah kaki aku, dan terdengar lagi bunyi roda itu lagi. Aku pun berinisiatif untuk menoleh ke belakang. Pas aku menoleh ke belakang, nggak ada apa-apa. Aku pun terus lagi mempercepat langkahku. Makin cepat aku memperlangkah kaki aku, makin kedengaran bunyi roda itu, dan aku pun melihat ke belakang sekali lagi, dan kulihat kurung batang itu tepat berada di belakang aku tanpa ada orang yang mendorongnya. Spontan aku pun kaget dan langsung berlari. Dengan terburu-buru aku pun mempercepat langkahku. Karena saking aku ketakutannya, aku pun melompat ke got yang ada di sebelah kiri aku. Aku pun merunduk ketakutan sambil menutup mataku. Dan kudengar bunyi kurung batang itu melewatiku. Setelah beberapa menit, aku pun membuka mataku dan ku menoleh ke atas. Dan kulihat kurung batang itu udah gak ada lagi. Aku pun langsung keluar dari got itu dan membersihkan badan aku yang basah-basah karena got, dan kulihat barang belanjaan aku udah tercecer di mana-mana. Dan aku pun menyusunnya kembali. Dengan cepat aku pun melangkah menuju pulang. Pas aku nyampe gang depan rumahku, gang rumahku ini ada lorong panjang, dan di sana ada lampu yang udah mulai rusak, yang gimana lampunya mulai kedip-kedip.
Aku pun mempercepat langkahku. Saat aku melangkah, dari ujung jalan aku melihat ada sesosok tinggi putih lagi berdiri. Aku berpikir itu adalah sebuah bendera. Makin pertajam mataku, makin dengan jelas aku melihat ternyata itu sebuah pocong. Tiba-tiba lutut aku lemas dan aku nggak tahu, tiba-tiba kaki aku terduduk dan aku pun menunduk. Tapi herannya aku nggak pingsan, aku cuma lemes aja. Setelah beberapa detik, ku buka mataku, ku lihat pocong itu udah nggak ada lagi. Dan akhirnya aku pun berlari nyampe rumah. Alhasil sampai rumah aku pun kena marah sama orang tuaku karena aku pulang dengan keadaan basah. Tapi karena aku takut, aku nggak berani menceritakan apa yang terjadi sama aku tadi. Karena aku pikir kalau aku menceritakan aku bakal dipikir berbohong. Sampai saat ini aku masih aja mengingat kejadian itu. Kalau dipikir-pikir, semenjak kejadian itu, aku juga sering mengalami hal-hal yang aneh hingga sekarang. Tapi mungkin lain kali akan kuceritakan. Dan oh ya, aku bukan salah satu anak indigo ya. Aku cuma agak sensitif aja. Dan terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Lain kali, aku bakal ceritain lagi. Bye. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see